Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kuliah fisika dasar kali ini, kita akan membahas dan mencoba memahami tentang konsep dinamika gerak melingkar, tentang gaya apa yang terlibat di dalamnya, tentang kecepatannya, besarnya, serta arahnya. Bersama saya Dwi Irwanto, staf pengajar fisika dasar FMIPA ITB. Bicara tentang dinamika gerak melingkar, pertama kita perlu memahami tentang apa itu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda pada satu titik acuan tertentu, sehingga membentuk lintasan berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran. Sedangkan dinamika adalah tinjauan pergerakan benda dengan memperhitungkan penyebab benda tersebut bergerak. Jika benda adalah sebuah sistem, dan segala sesuatu yang ada di luar benda kita sebut sebagai lingkungan, maka antara sistem dan lingkungan dapat berinteraksi melalui gaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita tinjau contoh berikut ini. Katakanlah Anda sedang memegang sebuah tali, yang pada ujung tali tersebut diikatkan sebuah bola. Pada saat Anda memutar bola tersebut pada satu titik acuan tertentu, katakanlah tangan Anda, maka Anda akan mendapati bola tersebut bergerak dengan lintasan berupa lingkaran. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, pada keadaan seperti ini, adakah gaya yang bekerja? Apakah benda mengalami percepatan? Jika jawabannya adalah ya, lalu berapa besarnya dan kemana arahnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita tinjau lebih detail tentang pergerakan bola ini. Pada satu titik posisi tertentu, bola ini memiliki kecepatan v yang arahnya tegak lurus pada sumbu putarnya. Selama bola tersebut berputar, ada kecepatan yang walaupun besarnya sama, tetapi arahnya selalu berubah. Jika pada satu waktu tertentu kita memutuskan tali yang mengikat bola sehingga bola terlepas, maka dengan mengabaikan gravitasi Anda dapat melihat bahwa bola akan bergerak dengan lintasan berupa garis lurus yang arahnya merupakan kepanjangan dari vektor kecepatan saat tali terputus. Mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Newton tentang konsep inersia, bahwa sebuah benda akan tetap bergerak lurus atau diam jika total gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Dari ilustrasi ini, kita bisa mendapatkan satu poin penting, bahwa selama bergerak melingkar, bola akan dipengaruhi oleh gaya tertentu, karena jika tidak, maka bola akan bergerak dengan lintasan berupa garis lurus. Dan mari kita lihat bahwa pada satu keadaan tertentu, bola akan memiliki kecepatan dengan arah yang tegak lurus dengan sumbu putarnya. Katakanlah pada posisi 1, bola akan memiliki kecepatan v1. Jika kemudian bola bergerak dengan sudut kecil selama selang waktu delta t tertentu, dan sekarang berada di posisi 2, maka bola akan memiliki kecepatan v2. Dengan melakukan operasi vektor, kita mendapatkan selisih kecepatan delta v selama selang waktu delta t. Karena percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu, maka kita bisa membuktikan bahwa bola tersebut mengalami percepatan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa besarnya? Pada segmen kuliah sebelumnya telah dibuktikan bahwa besarnya adalah v kuadrat dibagi dengan r. Perhatikan ilustrasi berikutnya. Dari operasi vektor kecepatan, kita mendapatkan bahwa pada satu titik tertentu, selisih kecepatan delta v mengarah ke pusat lintasan bola yang membentuk lingkaran. Dan ini berlaku pada setiap titik pada lintasan bola yang berbentuk lingkaran tersebut. Karena percepatan adalah vektor dan selisih kecepatan pun adalah vektor, sedangkan delta t ini adalah skalar, maka arah dari percepatan A akan sama dengan arah kecepatan delta v. Sehingga arah dari percepatannya adalah mengarah ke pusat lingkarannya. Kemudian, jika kita tinjau hukum kedua Newton, sigma F adalah sama dengan perkalian antara massa dengan kecepatan dengan percepatannya. Maka hal ini pun berlaku bahwa gaya akan memiliki arah yang sama dengan arah dari percepatannya, yaitu mengarah ke pusat lingkaran.
Percepatan dan gaya yang selalu mengarah ke pusat lingkaran seperti ini disebut dengan percepatan dan gaya sentripetal. Sentripetal sendiri terdiri dari dua kata, sentri yang artinya center, dan petal yang artinya seeking. Berarti percepatan atau gaya yang selalu mencari pusat lingkaran, atau akan berarah ke pusat lingkaran. Jika kita tinjau bola yang dikaitkan dengan tali dan kemudian diputar seperti diilustrasikan sebelumnya, maka kita mendapatkan bahwa besar percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat dibagi R. Lalu, apakah gaya sentripetalnya? Dalam kasus ini, gaya sentripetalnya adalah tegangan tali. Karena bola akan ditarik oleh tali menuju pusat lingkaran, bahwa talilah yang kemudian mengakibatkan ada gaya yang dirasakan oleh bola yang arahnya menuju pusat lingkaran. Mari kita tinjau contoh berikutnya. Bumi kita yang dikelilingi oleh bulan, jika kita anggap bahwa lintasan bulan berbentuk lingkaran, maka persamaan gaya sentripetal kita mendapatkan bahwa F sentripetal sama dengan M kali A sentripetal. Dengan percepatan besar percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi R. V sendiri adalah besar kecepatan bulan, dan R adalah jari-jari antara pusat bumi dengan lintasan bulan. Lalu apa gaya sentripetalnya? Gaya sentripetalnya dalam kasus ini adalah gaya gravitasi. Mari kita lihat contoh berikutnya. Katakanlah, ada sebuah mobil yang bergerak dengan lintasan berupa lingkaran seperti diilustrasikan sebagai berikut. Seperti didapatkan sebelumnya, besar gaya sentripetal, F sentripetal sama dengan M dikalikan dengan A sentripetal. Dengan A sentripetal adalah V kuadrat dibagi R. Lalu pertanyaannya adalah, apa gaya sentripetalnya? Ternyata dalam kasus ini, gaya sentripetalnya adalah gaya gesek. Gaya gesek statis antara ban mobil dengan jalan. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa gaya gesek adalah gaya sentripetalnya? Perlu kita ingat bahwa gaya sentripetal adalah gaya yang mengarah ke pusat lingkaran. Jika kita membuat jalanan menjadi licin, maka tidak ada gaya gesek statis antara ban mobil dengan jalan, kita akan mendapatkan mobil akan keluar dari lintasan dan tidak dapat bergerak melingkar kembali. Setelah mempelajari konsep gaya sentripetal, mari kita tinjau aplikasi pada lomba balap mobil NASCAR. Jika Anda perhatikan, pada beberapa bagian lintasan balapnya yang merupakan bagian dari lingkaran, trek lintasannya dibuat miring dengan sudut tertentu. Tahukah Anda apa alasannya? Jika kita lihat diagram gaya berikut, untuk bagian lintasan yang berupa lingkaran, kita akan menjumpai terdapat gaya gesek antara ban dengan jalan. Lalu, mobil akan memiliki gaya berat ke bawah akibat gravitasi, kemudian mobil pun akan menerima gaya normal. Jika kita pecah gaya normal ini, kita akan mendapatkan N cos theta ke arah vertikal dan N sin theta ke arah horizontal. Jika Anda perhatikan, sekarang ada dua komponen gaya yang mengarah ke pusat lingkaran, yaitu gaya gesek dan proyeksi gaya normal pada arah horizontal atau N sin theta. Kedua gaya ini akan berkontribusi pada total gaya sentripetal yang didapatkan. Dan karena gaya sentripetal adalah M dikalikan dengan A adalah V kuadrat dibagi R, di mana baik massa ataupun jari-jari bernilai tetap, maka jika gaya sentripetal menjadi semakin besar, maka Anda akan mendapatkan bahwa nilai kecepatannya pun akan semakin besar.
Jadi, tujuan trek lintasan dibuat miring adalah untuk memperbesar kecepatan mobil pada saat balapan. Oke, demikian segmen kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.